Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Mohon maaf saya eh, diperkenankan ikut gabung di ini diskusi ya. Enggak, Iya, ngobrol Pak. santai, Pak. Ngobrol santai. Eh, saya beragama Kristen bisa eh, berbincang-bincang dan mau mengetahui tentang Islam, Pak. Wah, silakan, Pak. Barangkali kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau kita nggak tahu ya kita jadikan PR gitu ya, Pak ya. Oke. Jadi posisi saya ini hanya pengen tahu saja. Jadi saya sebagai orang Kristen juga aku bukan ahli Alkitab, bukan yang sudah tahu semua sih kekristenan enggak. Jadi kalau ditanya saya kayaknya kurang kapasitas nanti ya. Jadi saya posisinya di sini pengen tahu dan menurut pandangan saya yang saya lihat yang setiap hari saya melihat di lingkungan orang Islam gitu. Nah kemarin sih saya udah tanya tentang mengenai Nabi dan uh, ada berapa room yang saya tanyakan dan memang agak berbeda penjelasannya seperti itu mengenai Nabi. Nah itu fine-fine aja menurut saya. Nah sekarang karena sudah paling tidak saya memahami Nabi di dua room. Nah sekarang saya mau penasaran nih tentang Mekah gitu loh Pak. Itu orang yang dipilih Allah untuk diberikan wahyu kepadanya, tapi untuk dirinya sendiri dan keluarganya itu nabi. Tapi kalau rasul, orang yang diberikan wahyu yang untuk dirinya sendiri dan umatnya gitu, Pak. Itu perbedaan antara nabi dengan rasul di dalam Islam. Nabi tadi memberi wahyu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya Iya, sendiri itu seperti dan apa maksudnya? keluarganya. Ya dan keluarganya seperti apa maksudnya? Lebih spesifik Pak. Kalau di dalam Islam, misalnya ya, seperti Nabi Adam gitu Pak ya, itu kan Iya. untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Nabi Idris, itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Beda dengan Nabi Enggak, Isa, maksud dia saya untuk umatnya. pemberian itu gelar maksudnya diberikan ke keluarganya itu bentuknya apa? Apa itu hanya gelar atau sesuatu yang diberikan yang berfungsi buat mereka? Maksudnya gimana? Wahyu itu. Yaitu manusia yang dipilih Allah gitu loh Pak. Gelar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh gitu Pak. Nah, Dia sebagai nabi, sebagai iya, sebagai nabi. Nah, nabi ini fungsinya buat keluarganya saja, kenabiannya. iya, iya. Kan waktu itu seperti Nabi Adam gitu kan belum banyak Pak. Iya, Beda berarti dengan Nabi uh, Nuh. Nabi Nuh itu awal dari kerasulan, dia sudah punya umat menyampaikan tauhid gitu loh. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim setelah nabi-nabi itu. ada teman yang lain agak belum belum maksud saya nabi itu gelar atau fungsinya diberi gelar itu sebagai apa atau gimana ya? Contoh bupati gitu kan, fungsinya apa untuk memimpin satu daerah itu dan yang dipimpin apa untuk memberikan keputusan-keputusan tentang program yang di daerah itu. Kalau nabi untuk keluarganya dan diri sendiri apa itu Pak maksudnya? Ini Pak ya, saya kembalikan lagi ke pengertian nabi ya. Nabi itu tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang ia terima dari Allah kepada umat manusia gitu loh. Beda dengan Rasul. Kalau
Rasul itu diperintahkan atau wajib untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada umat manusia pada zaman itu ia diutus gitu Pak. Misalnya seperti Nabi Isa, ya dia wajib menyampaikan apa yang diperintahkan Allah pada saat itu. Wahyu yang dalam arti kata itu, wahyu itu apa sih Pak? Kok diberikan boleh di Nabi itu boleh diberikan tapi nggak wajib diberitahukan. Berarti berita apa? Wahyu ini berita apa, perintah atau sesuatu apa Pak? Wahyu maksudnya. Ya, Wahyu itu termasuk ya hukum-hukum bentuk Tuhan. perintah Pak, isinya perintah untuk mentauhidkan Allah gitu loh. Ada aturan di dalamnya, Pak. Heeh. Ada tata cara. Inti pokoknya sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Saya kan orang Kristen, tauhid itu coba dijelaskan apa Pak? Tauhid itu ilmu ya, sebuah atau kajian yang mempelajari tentang keesaan Allah Pak. Itu tauhid. Keesaan Tuhan gitu. Iya, keesaan Tuhan. Itu tauhid. Seperti apa contohnya? Seperti di surat Al-Ikhlas, katakanlah Allah itu esa. Itu Pak. Esa artinya apa Pak? Satu, tunggal atau tidak terbagi-bagi, itu esa. Oh, itu angka atau gimana Pak? Angka, Allah itu ya nggak berbilangan Pak. Oh, Ya, esa. berarti esa itu bukan angka satu ya gitu ya Pak? Gimana ya menjelaskannya ya? Gini. Allah itu Silakan, sang pencipta alam semesta. Itulah Allah. Pada Islam, pencipta semesta alam dari Nabi Adam sampai Muhammad adalah Esa, awalan akhir. Ehad satu. Tetap duanya satu gitu, Pak. Pencipta semesta alam dan isinya. Yang Pencipta alam adalah satu. Satu ini pengertiannya secara harfiahnya angka. tidak berbilangan Pak. Oh, terbilangkan. Berarti bukan angka satu gitu ya Pak? Bukan, esa itu ya maha tunggal, nggak bisa dijelaskan Iya, dengan bilangan. nggak diartikan ke angka gitu ya Pak? Iya, enggak. Oke, ya. Berarti tidak Ada esa ya. tidak ada Maha esa kekuatan. itu Maksudnya gini, Pak, tidak ada kekuatan lain, cuman hanya dialah yang menciptakan semesta alam ini, Pak. Berserta isinya, manusianya, semua binatang pun semuanya gitu. Satu itu Esa. iya. Maha esa berarti belum maha tunggal. dapat saya lebih agak dipertegas lagi mungkin ya. Esa itu bukan Oke. angka. Nah, Gini Pak ya, saya Esa jelaskan Pak itu ya. menciptakan satu. Oke, Yang gimana? menciptakan, gini Pak, sebentar Pak Yadin. Yang menciptakan semesta alam ini seluruhnya beserta isinya hanya satu, nggak ada yang lain. Hanya satu-satunya, nggak ada yang lain. Satu-satunya berarti diartikan angka juga ya. Bukan angka. Maksudnya kan tidak ada yang lain, cuma satu, berarti satu ini adalah angka gitu. Satu-satunya Tunggal, Tuhan, tunggal, satu-satunya saya gitu. Gini loh Pak ya, kok bulat aja ya. Allah itu kan punya sifat maha esa ya, berarti maha tunggal, sehingga dia itu tidak tersusun dari yang lain. Satu-satunya Tuhan, ya sudah, titik. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Loh, kalau di kitab Bapak di Yohanes 17 ayat 3 tuh Pak. Kalau saya ditanya tentang Alkitab, saya nggak berani karena saya nggak full saya membaca Alkitab dan saya nggak ahli Alkitab gitu.
cuman percaya Tuhan Yesus, dan sebagian saya tahu informasi karena saya tipenya bukan tipe saya tipe visual, jadi intinya di Yohanes 17 ayat 3 itu di situ disebut satu-satunya apa sih ada? Allah Esa, nggak ada duanya jadinya Mbak, satu-satunya. Iya, nggak ada yang lain selain Karena lain. Dan Yesus itu hanya utusan. Bapak bukanya nanti 17 ayat 3 Yohanes. Oke, kebetulan Bapak kita tadinya ujung-ujungnya membahas satu ya Pak. Nah, saya mau menyampaikan apa yang saya ketahui tentang bahwa tadi Bapak ngomong bukan diperanakan, bukan yang lain seperti itu tadi. Iya. Ya, Beranak tidak diperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke, boleh saya ngasih tahu apa yang saya ketahui tentang itu, Pak? Ya silakan. Nah, Tuhan, saya sebagai orang Kristen itu Tuhan kami itu tidak diperanakan, gitu. Walaupun itu prosesinya lewat kelahiran secara manusia, gitu. Jadi kenapa seperti itu? Itu hanya wadah. Jadi Roh Kudus itu masuk ke dalam tubuh manusia itu bukan berarti dia baru dilahirkan, baru datang gitu, baru muncul, tapi dia itu sudah ada, tapi dengan lewat media bayi itu dia menjelma jadi manusia. Jadi bukan Tuhan itu dilahirkan, hanya prosesinya lewat seperti itu supaya seutuhnya jadi manusia gitu. Nah, jadi apa itu Pak? Kalau dilahirkan itu tidak diperanakkan itu berarti artinya apa itu? Artinya jelas ada di situ bahwa dia lahir tidak lewat hubungan seksual. Satu. Betul. Betul. Oke. Jadi itu hanya hamil tanpa ditimbulkan hubungan lain jenis gitu. Dia lahir berbeda dengan kelahiran manusia yang disebabkan yaitu prosesinya lewat hubungan intim. Sedangkan ini tidak prosesnya secara hubungan intim, tapi lahir secara prosesinya seperti. Terus kira-kira mana yang lebih hebat Pak antara Adam dengan Yesus Pak? Yesus itu malah nggak melalui Adam itu malah nggak melalui rahim. Nah, iya. Monggo Bang Umar, silakan Bang Umar. Nanti ngantuk Bang Umar. Ayo Bang Umar. Nah, maksud saya gini, biar jangan blunder di orang bapak-bapak yang ada di sini. Maaf jadi rancu nih cara ngomong saya, bapak-bapak di sini. Kalau ada muncul bahwa Tuhan nggak diperanakan, benar nggak diperanakan, itu hanya prosesi media manusia. Tuhan Allah ada tugasnya masing-masing. Satu membawa firman, satu membawa hidayah, satu membawa rezeki, membawa kiamat. Iya, yang jelas yang saya ketahuin bahwa Tuhan kami nggak beranak. Memang. Karena yang dibawa ke Yesus itu utusan. Iya, karena tadi ada statementnya bahwa Tuhan kami diperanakan. Tuhan kami nggak beranak. Memang. Iya.
Karena yang turun ke Yesus itu utusan Roh Kudusnya, bukannya Allah, Roh Kudus. Nah, itu saya hanya meluruskan bahwa kami tidak mempercayai Tuhan kami beranak. Jadi bukan berarti itu Allah yang masuk ke tubuh Maria, enggak lah Pak, utusan. Kalau itu Pak, bebas saja Bapak mendapat apa pemahaman itu, saya nggak mau bisa menyangkal. Tapi yang jelas saya mau menyampaikan Tuhan kami bukan beranak. Betul, karena berapa ayat di Bible itu sebenarnya dibilang utusan. Pada beberapa ayat, utusan. Bukannya Allah Iya, turun. jadi karena aku sering mendengar Tuhan kamu beranak kayak gitu ke saya. Nah, hari ini saya jelaskan Tuhan kami nggak beranak. Bagus. Nah itu jadi itu sih. Nah lanjut pemahaman Nabi tadi, saya pengen tahu pemahaman yang pas banget buat saya, bukan saya mencela ya, menyalahkan enggak, cuman belum masuk dalam pikiran saya Nabi itu apa gitu dari penjelasan Bapak tadi. Nah saya dengar di kepercayaan Islam bahwa mempercaya banyak atau informasi bahwa Nabi itu banyak, bahkan ribuan. Nah, tapi yang 124.000 Pak. iya, tapi yang lebih familiar katanya di 25 Nabi gitu. Iya, ya wajib diimani. Oke, yang wajib diimani. Barangkali saya familiar dengan nama itu. Seingat Bapak nama-nama yang familiar itu Nabi siapa Pak? Isa Mulai Nabi Adam, Set, Idris. Banyak Pak, sampai 25 itu. Oh, termasuk Nabi Muhammad di situ ya Pak? Iya, Isa juga termasuk. Nabi Isa. Nabi Isa ada? Ada. Isa Ada. masih. Di 25 itu? Iya. Iya. Menurut Iya. Bapak, Nabi Isa sama Yesus itu sama apa enggak sih Pak? Menurut kekristenan yang saya ketahui tidak sama katanya. Kejelasannya saya ya, Pak, ya? kurang tahu. Tapi makanya aku jujur tadi saya nggak ngerti apa-apa gitu. Cuman yang saya dapat informasi dari pendeta, dari teman-teman yang Kristen, bahwa Nabi Isa itu dengan Yesus tidak sama dan itu berbeda zaman katanya gitu loh Pak. Memang beda zaman Pak. Gitu ya, Pak. Nabinya sama. Di Bible Bapak ada Tapi tulisan kenapa, Isa Masih. Itu dulu. Di Bible Bapak ada tulisan Isa Oke. Masih. Itu dulu. Di Bible Bapak ada tulisan Isa Masih. Ada gereja-gereja nama Isa Masih. Sama Oke. itu. Iya. Mengenai Saya itu hitung kemarin. saya Oke, Pak. mengenai Oke ya. Ya. Bentar ya. Oke. Saya kemarin itu menghitung, saya browsing lewat Google, di Pulau Jawa aja ada 85 gereja yang masih memakai nama Isa Al-Masih. Itu gimana Pak? Dia nggak ngerti dia. Itu nama Islam Pak. Saya sih saya kebetulan di Jawa belum selama ini aku udah 20 tahun di Jawa belum pernah ketemu dengan gereja yang ada Isanya gitu. Makanya Coba Pak, lihat. iya saya Itu bukan ada enggak di Bandung. saya nggak menyangkal Bapak kalau Bapak lihat, cuman saya udah 20 tahun di Jawa, belum pernah menemukan. Barangkali saya belum lihat apa yang semua, cuman sampai sekarang saya belum pernah ketemu gitu. Jadi bukan menyangkal gitu, Pak, ya. Bapak bahwa nggak ada beneran gitu, tapi saya sendiri belum pernah melihat. Nah, saya pernah Oke. juga menanyakan langsung ke pendeta itu dengan rasa penasaran saya seperti ini, itu dengan di kalender Bu pendeta, kebetulan pendeta saya itu wanita gitu. Aku penasaran nih, kok di kalender itu ada kenaikan Isa Al-Masih, sedangkan di Alkitab saya pernah membaca Alkitab, belum pernah saya temukan atau buku-buku berbicara dengan
Isa gitu. Nah itu Ya, maksudnya apa Pak? Enggak, ada. jangan sangkal dulu Pak. Aku kapasitas saya bilang sama pendeta, saya belum pernah menemukan di buku-buku Kristen sama Alkitab eh, yang namanya Isa gitu. Terus jawabnya pendeta kepada saya, memang nggak ada Isa gitu. Ya, nah itu benar tidaknya sih saya apa, cuman baru satu saya tanyakan. Eh, terus kok ada di itu di kalender Isa? Itu kan yang buat bukan orang Kristen. Gitu. Coba lihat di kitab Sabda ya Pak ya, tahun 2011 itu Pak. Nama Isa masih ada di situ Pak. Nama Isa Almasih itu nama identik dari daerah mana itu? Kalau contoh dari Joko dari Jawa gitu kan, eh Udin dari Padang, dari Padang apa? Asep dari Jawa Barat. Nah Almasih Isa Almasih ini identik dengan nama dari mana itu Pak? Itu nama yang ada di dalam Al-Quran itu Pak. Nah kalau Yesus itu Pak, nama dari mana Pak? Ganti saya tanya Pak. Saya belum paham sih kok, makanya aku nggak bisa menjawab ya Pak. Nah, karena gini, saya mencocok-cocokkan, barangkali salah ya Pak, tolong diluruskan. Barangkali ini sama yang di pikiran saya. Isa Almasih, tetangga saya ada Al-Bukhari, ada Al-Amin, ada Al-Karim gitu. Bukankah itu nama identik dengan Arab Pak? Loh, lah iya itu nama Isa itu yang dipakai dalam Al-Quran. Kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Aramaik itu mungkin Bang Umar yang paham. Tapi yang jelas Yesus itu bukan orang Yunani Pak, itu aja. Enggak, pemahaman saya gini, nama Yesus dengan Almasih itu kan tadi karena berbicara berbeda dengan orang dan zaman yang sama. Nah, saya mau nyelidiki nih nama identik dari mana itu Almasih ini. Kalau saya cocok-cocokkan bisa jadi orang Arab gitu kan, karena ada Al-Bukhari, Al-Amin, Al-Karim, Al-Masih gitu, bukan Pak? Silahkan Bang Umar yang lebih kompeten itu untuk menjelaskan bahasa Ibraninya atau bahasa Aramaiknya itu. Bang Umar. Ya dari nama-nama itu aku jadi mengindikasi jangan-jangan itu Al-Masih ini orang Arab gitu Pak. Karena saya cocok-cocokkan Al-Bukhari, Al-Amin, Al-Karim gitu Pak. Iya, itu kata penyebutan nama yang dipakai di Al-Quran untuk sebutan Yesus gitu loh. Kalau di bahasa Aramaiknya kan atau bahasa Ibraninya kan Yosu gitu, Yosu. Kalau nama itu nggak bisa diartikan dengan bahasa lain, bukan kayak gitu Pak. Kayak saya itu namanya Anwar loh Pak. Lah kenapa Yesus kok Isa kok bisa jadi Yesus itu loh Pak? Nah itu tadi kan kalau secara percayaan kami Isa itu bukan Yesus. Lah Yesus itu orang Yunani kalau gitu ya Pak ya? Saya nggak saya ditanya mengenai itu saya nggak bisa jawab karena saya pengetahuannya kecil Pak, jadi jangan ditanya tentang itu orang mana gitu. Cuman itu tadi Almasih itu ya taruhlah aku orang bodoh Pak, saya nggak tahu apa-apa. Jadi jangan dituntut saya harus mengerti gitu Pak.
Nah, saya cuman bertanya aja dan mencocokkan Al-Masih, Al-Bukhari, Al-Karim identik nama-nama dari Arab itu maksud saya. Apakah Isa ini, Al-Masih ini orang Arab gitu, Pak? Yahudi Pak. Ya dia orang Yahudi. Yahudi karena iya. Di Yahudi ada nama-nama kayak gitu, Pak? Namanya Esau. Karena gini Pak, di Arab, dalam rumpun bahasa Arab ya itu nggak ada vokal O Pak. Jadi kalau misalnya di bahasa Ibrani-nya Yosu, itu di bahasa Arab nggak ada itu. Pakai vokal O itu nggak ada. Maksud saya, kayaknya nggak lumrah banget nama-nama seseorang itu diterjemahkan dengan bahasa lain. Karena itu nama, gitu maksud saya, Pak. Paling pengucapannya berbeda mungkin. Contoh, Mikael Itu karena atau pengucapan Mike menjadi Mike, kayak gitu loh, Pak. Paling itu. Cuman berubah menjadi nama lain, kayaknya nggak masuk akal gitu loh, Pak. Pak, Bukan dulu lain, Pak. Ibrahim disebut Abraham. Nah, itu contohnya salah satunya. Kenapa itu bisa dirubah-rubah? Siapa Karena yang pengaruh bahasa. Salomon jadi Soleman. Karena pengaruh bahasa. Kok bisa ya? Iya, nggak masalah. Esau jadi Isa, terus dari Isa Masih jadi Yesus, berkembang terus di Roma. Di Roma berubah dia nanti ya. Nah, di situ letak perbedaannya, makanya saya yakin bahwa itu orang yang berbeda karena kayaknya nggak lumrah ganti-ganti nama di daerah tertentu dengan yang sudah dipatenkan itu namanya. Sama, nggak masalah, orangnya sama saja ajaran Islam, sama-sama tidak berbapak. Di Kristen sama-sama Nabi Isa tidak berbapak. Nama saya itu Anwar, kemana-mana itu nggak bisa diterjemahkan dengan nama saya itu. Ya tapi kalau orang Amerika nyebut bapak juga Anwar gitu loh. Ya iya, makanya itu. Loh lah iya Atau Pak, kenapa ada pergantian nama gitu? bukan diganti, Penyebutan, tapi kok jauh banget. Iya. Yang jauh itu kalau Yesus dengan Yesus itu Pak, yang jauh itu Pak. Kalau Isu dengan Isa itu Yesus dengan dekat itu karena satu rumpun. enggak maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. itu aku belum yakin aja kalau diganti nama seseorang itu diganti menjadi diartikan berbeda gitu. Kan. Contohnya saya namanya Anwar. Nama saya itu katanya saya itu nama ormas Islam karena nama saya itu Anwar Sahdat, Pak. Bang Oce, saya mau nanya Bang Oce. Ya, Bang Oce kan tadi kan dari tadi nanya masalah nama kan. ya. Nah sekarang gini aja, saya mau tahu keimanan Bang Oce. Bang Oce nyembah Yesus itu iman Bang Oce menyembah Yesus. Apa sih sebenarnya yang membuat Bang Oce itu beriman dengan Yesus? Saya mau tanya itu aja. Itu dulu yang saya mau tanyakan. Tuhan penyelamat saya. Penyelamat. Tuhan penyelamat saya. Bang Oce pernah diselamat. Bang Oce pernah diselamatkan dari apa? Dari diselamatkan setiap hari aku diselamatkan. Iya dari apa? Bang Oce diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari kemiskinan, diselamatkan dari penyakit, diselamatkan dari kecelakaan gitu, Pak. Emang Bang Oce pernah kecelakaan sudah? Emang Bang Oce pernah sakit? Pernah. Terlalu jauh gitu kan. Dia Kecelakaan pernah.
Si Oce ini masih minim pengetahuan agamanya, jangan terlalu jauh. Biarkan aja, Pak. Nah, makanya Iya, Pak. kita kan mau Aku tanya tadi sama kan beliau nih. masuk Katanya kan Mas Yesus Ruang memberi ini kan keselamatan. saya pengen tahu Islam, Pak. Kalau saya dites-tes, saya udah jujur tadi saya nggak begitu paham tentang Alkitab, dan tapi saya percaya dan meyakini Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar. Tapi kalau sampean ngetes pengetahuan saya tentang Alkitab dan agama Kristen, saya pengetahuannya kurang, Pak. Karena saya orang Enggak, Pak. enggak Saya tidak ngetes keimanan Bapak lewat Alkitab, enggak, Pak. Saya ngetes Bapak lewat logika, lewat Oke. akal. Oke. Itu aja, Pak. Makanya saya tanya, kalau Bapak diselamatkan dari kemiskinan, apa Bapak pernah miskin? Kalau Bapak diselamatkan dari penyakit, apa Bapak pernah kena penyakit? Kalau Pernah. Bapak diselamatkan dari kecelakaan, apa Bapak sudah pernah kecelakaan? Itu, Pak. Sudah. Disantet orang pun saya udah pernah dan diselamatkan Tuhan Yesus. Cara menyelamatkannya gimana itu, Pak? Saya mau tanya, Pak. Saya minta pertolongan dari dia dengan lewat doa. Oh gitu. Iya. Oke, saya terima itu, Pak ya. Susah, susah kita Sekarang bahas saya masalah. tanya. Saya kan dari tadi kan ngikuti pembicaraan ini kan. Ya. Yang kata Bapak, Yesus itu bukan dilahirkan. Cuman lewat dari rahim Maria, Bunda Maria. Cuman lewat ya. Itu dilahirkan tapi bukan Tuhan kami beranak. Itu masalahnya tadi. Tapi prosesnya lahir dari rahim Maria gitu loh, Pak. Tadi kan statementnya karena Tuhan kami beranak gitu loh, Pak. Tapi lahir itu kan dilahirkan. Bukan lahir sendirinya. Yesus Maksudnya itu punya gimana ibu tuh? apa enggak sih, Pak? Yesus punya ibu apa enggak, Pak? Punya. Lah itu, Nah, kalau punya ibu berarti kan dilahirkan. Iya, prosesinya dilahirkan tapi Tuhan kami nggak beranak. ya berarti bukan Tuhan, Pak. Masuk akal Iya. enggak, Pak? Kalau dipikirkan logika itu masuk akal apa enggak itu? Saya masuk akal. Oh gitu, masuk akal ya. Iya. Kan lahirnya kan dari rahim perempuan juga. Berarti kan dilahirkan. Iya, tapi Tuhan kami nggak beranak. Iya, Itu Tuhan Bapak. Iya, prosesnya Tuhan menjelma menjadi manusia. Tapi Tuhan kami nggak beranak. gini Pak ya. Kalau di dalam Islam, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Memang nggak beranak kalau dan Yesus- tidak diperanakan, enggak. Ya, Cuman tapi proses kalau- lahirnya seperti manusia lewat seorang bayi gitu loh, Pak. Oh iya, kalau Yesus Pak ya, Yesus Ya. tidak beranak. Kalau Yesus tidak beranak, tapi diperanakan. Bukan diperanakan, siapa yang bilang diperanakan? Oke. Dilahirkan. Oke, Lah, itu apa gila. bedanya? Loh, ya Apa Allah. bedanya diperanakan sama dilahirkan? Kan brojol di situ juga. Oke, di beranak berarti Tuhan diartikan beranak kan? Kalau dilahirkan proses keluarnya. Melahirkan juga kan? Dilahirkan. Iya, proses keluarnya menjelma jadi manusia, bukan Tuhan kami tidak beranak. diperanakan. Yesus tidak diperanakan tapi dilahirkan. Iya, Betul kan? Ya sama aja, Pak. ya Apa itu bedanya, bebas-bebas saja, sama saja. Kalau diperanak berarti Tuhan kami ada lebih dari satu. Berarti ada Pak. anaknya gitu. Itu maksud kalian kan? Ya. Saya menegaskan bahwa Tuhan kami nggak beranak. Saya laki-laki juga nggak beranak, Pak. Nah, jangan artikan bahwa Tuhan itu beranak Jangan jauh. dengan seperti
orang manusia dilahirkan. Bedanya apa? Tuhan kami tidak melalui proses eh, perkawinan intim, seksual, hubungan seksual. Tunggu, bentar. Saya udah mulai mengerucut dia masuk Tuhan itu, Tuhan menurut Pak Oke itu Allah apa bukan? Bapak Allah. Ya, Jadi maksud Tuhan menurut Pak Oke itu Bapak Allah atau Yesus ya? maksudnya gimana tuh? Coba diulangi, dipertegas. Yang Tuhan tidak beranak itu maksudnya Allah dan ajaran Kristen atau bukan? Allah yang Esa. Allahnya Isa. Allah yang Esa, maksudnya Allah yang Esa tadi. Allah yang Esa itu ya Allah gitu. Itu maksudnya Tuhan di sini Allah, bukannya Tuhan Yesus. Aja. Saya udah ngerti sih cara bicaranya Pak Oke ini. Jadi jangan kita diaduk-aduk lagi. Jangan Gini, berpikiran Gini, dulu. Pak Aku Oke. tadi dari tadi kan pengen mengetahui tentang yang apa diajarkan di Islam, Nabi gitu. Cuman mengerucut ke Nabi Isa gitu kan. Oke, Nah, aku saya ngerti. intinya, Oke, aku ngerti. Kita nggak usah lari ke Kristen ya. oke, Kau ya. tanyakan ke ajaran Islam sama Pak Oke ini kalau ngerti. Jangan larikan ke Kristen, nanti dia pusing. Oke, Itu aja. oke. Saya sih nggak Apa pusing, maksudnya? Pak. Saya Dia nggak mau, pusing. dia mau pelajari Islam itu saja. Iya. Saya harus jelaskan. Iya. Dari tadi Jangan kan kaitan itu, dengan Kristen. Oke, Iya. gini Bang ya. Pak. Bang Oce kan ingin tahu masalah Islam dengan Nabi Isa kan? iya. Tadi Kami dari Muslim mengimani Nabi Isa sebagai nabi utusan. iya. Saya nggak bisa bantah itu karena itu keimanannya kan. Betul. Di Tapi Bible jangan juga dikatakan bahwa mengatakan, saya, Hah? Di Bible juga mengatakan kalau Yesus itu utusan loh, Pak. Yesus adalah utusan. Ya Iya. betul. Yesus itu utusan Pak. Ah, Yesus itu juga dilahirkan, Pak. Kok Iya, Bapak masih dilahirkan. mengingkari gitu? Lah iya. Tapi bukan Makanya Tuhan tidak kami dilahirkan. beranak enggak. Udah gini aja, Pak. Sebentar. Gini Pak ya. Siapa? Dia menganggap Gini, di Bang. sini. Tunggu dulu, stop dulu. Dia menganggap di sini Nabi Isa sama Yesus itu beda. Coba kalian satukan itu saja. Berdasarkan ajaran Islam, dia anggap beda. Dan keyakinan Kristennya dia terpusing. Karena dia Saya dia- nggak pusing, Pak. Jangan diasumsikan, disimpulkan bahwa saya pusing. Enggak, saya nyaman-nyaman aja. Dari Ini Bang tadi Oce. aku Gini Bang Oce ya. ya. Apa sih perbedaan Yesus dengan Isa ya? Nabi Isa ya? Gini. Ya itu. Ya, betul. Nabi Isa mati, ya kan? Ya. Nah, sementara Yesus mati disalib, ya kan? Ya. Setelah itu dibangkitkan, naiklah ke atas langit atau ke surga, ya kan? Bukan Kalau dibangkitkan, bangkit. Ya, oke, Beda, oke, Bukan, Pak. Dibangkitkan, bangkit. bukan bangkit. Pak. Kalau bangkit sendiri itu hebat Pak. Memang Tuhan Bapak itu hebat, saya akui. Sekarang dengan Nabi Isa Pak ya, Nabi Isa dikatakan oleh orang-orang Kristen, Nabi Isa itu mati, tapi ada nggak makamnya? Saya mau tanya, Ya. Nabi Isa itu kan dianggap orang Kristen itu kan mati, tapi ada nggak makam Nabi Isa itu ada nggak di dunia ini? Makam. Ada. Kuburan. Kuburannya Pak? Adanya Ada di mana? katanya. Pak? Di apa ya? Tapi ada lah gitu. Ya adanya di mana? Bapak tanya dulu sama yang tahu, sama orang oten-oten yang tahu. Tanya makamnya di mana. Saat ini kan aku nggak bisa buru-buru langsung tanya. Saya kan udah bilang saya pengetahuan saya tentang sejarah dan apa itu saya goblok Pak. Jadi Oh, saya gitu. bukannya iya gitu. Tapi ada Mungkin. katanya. Saya tanya ya, Yesus itu Oke. bangkit sendiri apa dibangkitkan, Pak? Tadi Bapak bilang bagaimana itu? Bangkit sendiri.
No, itu di Matius 17 ayat 9 itu Yesus itu dibangkitkan loh, Pak. Saya Nah, saya bacakan ya. sampai sekarang saya belum pernah dengar dibangkitkan. Makanya saya punya pegang, Oke. bukan Loh, dibangkitkan. makanya ini saya bacakan dari Matius 17 ayat 9 ya. Pada Mhm. waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Jeduar. Gimana, Pak? Kalau dibangkitkan, berarti ada yang membangkitkan. Betul apa enggak, Pak? Oh, Ada pemahamannya. betul. Oh iya iya iya, pemahamannya gini. Eh, Yesus itu adalah tubuhnya manusia. Jadi dibangkitkan Tuhan karena itu tubuh manusia. Itu masuknya. Katanya tadi Tuhan. Ya, maksudnya makanya aku tadi jadi ingat-ingat tuh. Eh, Tuhan Yesus itu kan manusia tubuhnya. Sekarang saya mau tanya Pak, saya juga bingung nih Pak sama Tuhan Tuhan Bapak ini. Iya, Tuhan nggak Bapak apa-apa. ini Yesus, di Tuhan 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 Bapak ada berapa? Satu. Satu. Yang mana? Yang Iya, Bapa, Roh Kudus, atau Yesus? semuanya. Loh, Tiga katanya satu. berarti. Tiga berarti Pak. Gimana Pak? Iya, Tolong jadi jelaskan Pak. Tolong Tadi jelaskan kan Pak sudah supaya sepakat dari Islam itu satu itu adalah esa, bukan tidak angka. terbagi. Tidak Oh, terbagi, tidak Iya, tersusun jadi dari unsur satu lain. itu berarti katakan bukan angka ya Pak, tapi esa. Nah, esa itu artinya tidak tersusun dengan unsur yang lain. Lah ini Iya, kalau jadi bukan di matematika angka satu gitu. betul lah Pak, katanya tapi tadi Esa itu tidak tercerai-berai. Itu Esa namanya Iya, Pak. dari unsur Satu ya tetap lain. satu, iya. bukan Nah, tiga. nah itu tadi Tuhan saya esa, tapi Nah, Siapa sekarang aja yang itu, yang Pak? tidak yang Bapak sembah, Bapak hmm, sembah siapa? Bapak, Yesus atau Roh semuanya, Kudus? semuanya Berapa berarti? Berapa? Berapa? Ya, esa, satu esa. berarti Nah, Bapak tadi Bapak katanya menyembah ada. Esa. Berarti Bapak menyembah Esa bukan menyembah Yesus. Tambah Menyembah lagi esa satu Tuhan Bapak. nggak Tambah lagi ada, satu nggak Tuhan ada Bapak saya namanya. menyembah esa. Jangan disimpulkan, Bapak jangan sok pinter lah. Aku ini yang tahu saya Nah, sendiri, jangan digituin, Oke. jangan Oke ya. menyimpul-nyimpulkan. Oke ya. Oke, Oke Pak ya, ya. Kata Bapak tadi jangan sok pintar ya. Sekarang saya tanya. Yang disalib itu Pak, saya mau ya, tanya. ya. Yang disalib itu Yesus atau Bapak atau Roh Kudus? Yesus, Betul. ya. Nah, penyebab kematian Yesus itu apa dulu, Pak? Penyebab kematian. Nah itu Ya, kalau saya ditanya-tanya kayak gitu-gitu ilmunya saya cetek Pak. Jadi tolong jangan ditanya-tanya oke iya. Pak ya. Oke Pak ya. Kalau gitu, kalau itu jawaban Bapak kayak gini lagi, saya ulang ya. Dicambuk Yesus mati enggak? Nggak langsung mati. Enggak langsung mati. Iya. Dipaku di tiang salib mati enggak Yesus? Nggak langsung mati. Ditombak di lambungnya mati enggak Yesus? Nggak langsung mati. Masa enggak langsung mati? Iya, saya tahu saya itu ya mudah-mudahan saya nggak salah ya, tapi itu informasi yang saya dapat. Setelah benarnya itu bisa ditanyakan ke tempat yang lain atau ke orang yang lain. Tapi yang saya tahu informasinya nggak langsung mati. Saya pernah tanya ke Malikil, Yesus itu setelah ditombak habis darahnya mati, Pak. Malikil itu siapa? Malikil itu teman Bapak, dengan Bapak, sama-sama Oten, Pak, sama-sama Kristen, Maaf, Oten itu apa, Pak? orang Kristen. Oh, aku nggak suka saya dipanggil Oten-Oten.
Saya Kristenan aja Pak. gitu. Oke, maaf Pak ya, Ya. maaf ya, maaf Pak ya. Jangan sampai Bapak gitu konten ini merendahkan atau gimana. Tapi saya nggak suka. Kristen aja. Ya sudah, sekarang jawab Pak. Tadi kan Yesus mati setelah ditombak, kena lambungnya, habis darahnya, kemudian mati Pak. Nah, Oh enggak. di mana? Saya mau sampaikan apa yang saya dapat. Setelah dia ditombak, dia menyerahkan diri. Hmm? Maksudnya Menyerahkan menyerahkan diri kemana Pak? nyawanya, nyawa rohnya itu diserahkan gitu loh, Pak. Ya kemana? Siapa? Kepada bapaknya. Loh. Bapaknya Katanya berada di mana? Tuhan. Katanya kan Tuhan Yesus. Kok Iya. diserahkan ke Bapak? Dia Kan, itu Pak, sebagai Yesus, dia juga sebagai Bapa. Loh, kok diserahkan? Iya. Itu lagi. Karena dia itu tubuhnya manusia tadi. Tubuhnya. Iya, tubuhnya manusia. Kemudian roh nyawanya diserahkan lagi ke Bapak. Saya jadi bingung Iya. nih, pusing tubuh keliling saya. Iya memang bisa dibingung sampean, tapi karena saya belajar di Kristen, saya nggak bingung. Nah itu kebingungannya itu gitu, Pak. Makanya kalau Tuhannya orang Muslim Pak, dia tidak mau menjadikan dirinya itu manusia karena bikin bingung umatnya. Kami enggak kayak gitu loh, Pak. Kalau Bapak tanya saya bingung nggak, saya nggak bingung. Ya kalau Bapak sih nggak bingung Pak, karena Iya. orang Muslim semua orang Muslim itu dia pakai logika Pak. Oh, saya nggak pakai logika. Soalnya nggak bisa dijalankan Pak. Itu Saya ke jauh-jauh merantau ke sini, saya pakai logika juga, Pak. Jangan di framing saya itu nggak pakai logika. ya karena gini Pak ya, masa Tuhan menembus dosa umatnya lewat ditombak disalib Pak. Kan dia kan kuasa, dia Maha Esa dan dia satu-satunya Tuhan. Nah, harusnya dia sendiri bisa mengampuni dosa-dosa umatnya. Oke, Tidak saya usah jelaskan bisa nggak mengenai itu? Oke, jelaskan Pak. Iya. Manusia itu diciptakan untuk hidup selamanya. Bukan diciptakan setelah itu jadi mati, enggak. Tapi diciptakan Tuhan supaya hidup selamanya. Tapi karena Di mana, perlakuan Pak? Hidup selamanya di mana? Hidup selamanya di mana? saya jangan ditanya yang spesifik seperti itu, yang saya ketahuin aja ya Pak, jangan saya diciptakan untuk hidup selamanya. Masalah di mana itu saya kurang tahu ya, tapi Enggak, maksudnya di bumi apa di surga gitu loh. saya spesifiknya kurang tahu, tapi yang saya dapat informasi hidup untuk selamanya gitu. Nah tapi karena manusia itu turun dalam kerajaan maut karena dosa, karena melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah itu, sehingga jatuh dalam dosa gitu. Nah, setelah itu berdosa, itu manusia itu menjadi orang yang nggak bisa hidup selamanya. Siapa yang menyuruh Nabi Adam itu makan buah itu, Pak? Menyuruh. Katanya Ya. setan, iblis. Iblis itu siapa, Pak? Saya kurang tahu iblis itu siapa. Itu kan ceritanya kan sama dengan di kitab kami, Pak, di kitab Al-Qur'an Ya, kami. tapi kalau bertanya sampai iblis itu siapa saya kurang tahu. Tapi iblis ya iblis gitu, Pak. Ini Pak ya, kalau iblis itu awalnya iblis itu juga malaikat, Pak. Malaikat yang taat beribadah Bener. kepada Allah, Pak. Oh iya saya pernah dengar ya. Nah, kemudian Nabi Adam diciptakan, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau, Pak. Kan ceritanya sama di kitab Bapak. Apa bedanya? Nggak ada Yang saya bedanya, tahu Pak. gini. Jadi itu iblis itu adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Tuhan, tapi yang diciptakan Tuhan adalah malaikat. Tapi kok ada iblis itu adalah malaikat yang melawan Tuhan.
Itu yang saya tahu sih. Ya, disebut iblis itu karena dia laknatullah. Karena dia tidak mau menerima perintah Itu Allah, Pak. bahasanya Islam. Kalau kita jarang pakai bahasa laknat sih, Kak. Ya, Tapi yang jelas iblis itu adalah malaikat yang melawan Tuhan gitu. nah, sama kan? Malaikat yang melawan Tuhan kan? Sama kan? Bahasa Bapak? Aku mau stop, Iya. stop dulu, stop. Ini gaduh jaringnya, semuanya gaduh. Oke Pak. Siap. Stop dulu. Lanjut Pak. Jadi gini, yang mau dipertanyakan banyak ini, oke, ini aku langsung tanggap, dia nggak begitu ngerti hukum Kristen, jangan dikit aja. Jadi kita harapkan dia belajar Islam, ajaran itu aja. Kalau kita ajak debatnya nggak ngerti, pusing nanti dia. Nggak bisa juga Ajar Pak. masalah Kayaknya. Saya nggak pusing Pak. Saya semangat nih mau mengetahui. Bang Oce Kita ini itu Pak ya, berdiskusi. dijelaskan masalah Islam pun dia muter juga ke Kristen. Nggak bisa dijelaskan ke Enggak, Islam. bukan saya muter Pak. Tadi kan aku pengen tahu Nabi gitu dan jelaskan gitu. Nah, tapi dijelaskan juga tentang Nabi Isa, yaitu Yesus katanya. Tadi saya ditanya sama enggak Isa sama enggak, jadi arahnya pembicaraan saya yang mengarahkan pembicaraan bukan saya Pak, teman-teman yang tadi gitu loh. Kalau saya nggak ditanya tadi sama enggak, mungkin kita tetap fokus di pembahasan Nabi gitu loh Pak. Oke Pak ya. Sekarang di dalam Iya. Islam Pak ya, manusia pertama yang diciptakan itu kan Nabi Adam Pak ya. Nabi Adam. Betul Pak? Oke. Kalau di kita itu nggak ada kata-kata Nabi Adam. Yang adalah Adam doang gitu. Iya betul. Kalau di kitab Bapak kan nggak ada namanya Nabi kan. Kalau di dalam Ada Al-Quran Nabi kan- tapi Adam itu nggak ada sebutan Nabi gitu. Oke Pak. Oke lah, diciptakan ada Adam pertama, manusia yang pertama diciptakan yaitu Adam. Oke, kita ngikut aja Pak ya. Nah, Oke. tapi Bapak mengimani enggak bahwa Adam itu diciptakan yang pertama? Iya. Iya. Yang kedua Hawa. Yang kedua Hawa. Iya kan? Yang menciptakannya siapa Pak? Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhannya siapa? Yesus apa Allah? Tuhan Allah. Oh, Tuhan Allah ya. Iya. Bukan Bapak. Bapak itu sebutan yaitu Tuhan Allah juga. Oh, gitu Pak ya. Iya, ibaratnya satu Jokowi nih. Jokowi itu guru saya, presiden saya gitu. Bapak saya Kok dibanding ke Jokowi Pak? Nanti tambah ribet Pak. biar ini analoginya. Jokowi itu bapak saya, bapak presiden. Gitu kan? Guru saya. Gitu. Nah, seperti itu juga. Jadi Berarti- bukan beda Bapak sama Allah, sama Tuhan, sama Yesus. Itu sama. Berarti Yesus sama Bapak itu sama ya Pak ya? Sama. Itu Tuhan. Berarti yang disalib Bapak juga ya? Bukan. Bapak disalib juga ya? Loh, Yesus. katanya Yesus. sama. Iya. Katanya sama. Nah, Makanya- sama itu Esa, Pak. Makanya ada perkataan Esa. Esa Makanya itu kita ini bukan Pak. berupa angka. Makanya kita bingung Pak. Yang tadi Iya, katanya memang bingungnya di situ. Bapak, Roh Kudus, Yesus itu kan satu. Berarti Iya. yang disalib itu kan termasuk Bapak, Roh Kudus. Nah, Yesus itu juga begitu, kan Pak. Oh, sekarang kata Bapak, pemahamannya Esa satu itu bukan angka. Makanya aku pertegas tadi, Esa itu angka atau gimana, Pak?
Gitu. Nah, satu itu adalah Esa itu Pak Isa. ya. Iya. Pak, Esa atau tunggal itu artinya tadi sudah saya jelaskan, tidak tersusun dengan dari unsur yang lain gitu loh. Nah, iya Nah itu gitu. kalau loh, lah itu katanya Tuhan itu Esa, kenapa ada unsur Roh Kudus, kenapa ada unsur anak gitu loh. Kalau roh itu berarti manusia nggak lepas dari roh. Contoh itu, Pak. Nah terus Yesus Bukan itu rohnya bukan dari bukan siapa? bukan berarti aku dua. Aku itu kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah, Gitu. itu pas Yesus mati di salib, itu rohnya ikut atau enggak Pak? Ikut mati atau gimana Pak? Enggak, karena dia roh Allah itu, roh Tuhan Oh, Allah itu. Allah. Iya. Terus yang mati yang di salib siapa Pak? Yesus, Nah, Yesus itu adalah apa Pak? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Bapaknya, Iya. bapaknya kemana Pak pada saat itu Pak? Bapak itu Bapak Allah gitu, Bapak. Katanya Yesus dan Bapak adalah satu, Iya. betul kan? Iya, pada saat Yesus mati di salib, itu bapaknya kemana Pak? Apakah Bapak ikut mati di salib atau enggak Pak? Enggak. Itu lagi gimana Pak bapaknya Pak? Jadi gini, Hilang. bukan hilang, Pak. Kabur. Analoginya Kabur. tadi kan saya udah tanya tadi, Esa itu apa gitu, nggak terbatas kan? Nah iya, kebingungan jenengan di situ. Esa itu Bapak. tidak terbagi atau tidak Iya. tersusun dengan unsur yang lain. Nah, biar Allah itu Esa. biar ada tak analogi ini. Tuhan Allah itu ada di mana-mana. Di Amerika, di Arab, di Indonesia. Gitu kan? Ya, Jadi ini apa yang saya tanyakan gini Pak? bukan berbicara kalau ada di Amerika berarti satu di Amerika. Izin Pak gini Pak yang saya tanyakan gini. Bentar, selesaikan dulu. Nah, Jauh, sama Pak, itu pemahamannya dari itu saya, Pak. tadi, ketika dia ada dalam tubuh Yesus, Roh Kudus, Allah itu adalah satu. Itulah keesaan Tuhan Allah gitu. Nah, Dalam tubuh makanya Yesus, saya ya. kasih analogi ketika Tuhan Allah ada di Amerika, di Indonesia, bukan berarti Tuhan kita itu ada lebih dari satu. Enggak. Nah, itulah namanya Esa. Iya. Jadi Iya, makanya ada timbul pertanyaan jenengan ketika Bapak waktu mati, Bapak kemana? Nah, itu tadi. Ketika Tuhan Allah itu ada di Amerika, berarti di Indonesia kosong. Enggak kayak gitu pemahamannya. Berarti Yesus sama Bapak beda. Oke Pak ya. Oke Pak ya. Iya. Gini Pak ya. Bapak, Roh Kudus sama Yesus jadi satu ya. Iya, Gitu. iya. Nah, sekarang gini, saya mau tanya. Kalau Yesus ke toilet, apa ya apa Bapak itu ikut juga? Buang air. Nah, itu tadi tak analogikan ketika ada di Amerika, jangan jangan kasih contoh yang jorok-jorok lah dulu lah. Ketika ada di Amerika, Saya mau tanya dulu. Bentar. Yesus itu kan manusia. Yesus kan manusia. Berarti Yesus kalau Yesus manusia, Yesus bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Iya. Makan dan minum masalahnya. Iya. Sebagaimana persisnya manusia, iya. Iya, bukan persis lagi Pak, memang manusia Pak, Itu Pak. Itu Jadi kalau Yesus kalau saya berbeda, jadi jangan dipaksakan Pak. Mungkin enggak Pak. Kalau Yesus kan bisa makan bisa minum kan? Iya. Apa Yesus nggak pernah sakit perut? Oh, sakit perut bisa jadi iya, karena manusia bisa sakit perut. Nah, makanya itu saya bilang tadi, kalau Yesus itu ke toilet berarti dia bawa Tuhannya ke toilet, Pak. Bawa Tuhan? Kok bawa Tuhan? Masa Tuhan? Loh, kan kata Bapak tadi kan satu, Bapak, Roh Kudus sama Yesus kan jadi satu. Tapi berarti kalau Yesusnya air besar, Tuhannya ikut buang air besar, Pak. Enggak. Jadi contoh Si aku Bapak tadi. aku udah tanya nih, manusia itu terdiri dari mana? Dari tubuh, jiwa dan roh. Ketika sampean itu manusia yang terdiri dari tiga itu ke toilet, apa jawabanmu?
Ya sama Pak, ya tetap ke toilet Pak. Nah, Yang iya, mana bisa ditinggal? begitu. Masa pantat? Ma- Oke, Roh, gini Pak ya. ketika kamu ke toilet, rohmu kemana? Terus Ke tetap di toilet. badan Pak. Nah, Tetap iya, ikut ke toilet Pak. iya, Loh, Ya, kayak gitu. iya Nah, berarti makanya. Bapak ikut ke Jadi toilet. makanya jangan kita kasih contoh yang jorok-jorok lah. Ketika ada di Amerika, ada di Indonesia, apakah Ini, Tuhan Pak, itu itu masuk akal lebih dari Pak. Itu satu? masuk akal. Yang namanya Iya. Tuhan itu Pak, masa Tuhan itu diajak ke toilet itu kita memakai logika aja Pak, Iya, dilogikakan. Kamu Masa Tuhan kamu tahu dah Tuhan itu suci, maha suci. ya betul, Ya. Tuhan itu mah Tolong jangan contohkan contoh-contoh yang jorok. Kasih contoh yang seperti yang agak terhormat lah. Di Amerika, di Indonesia, itu kan. Ketika ada di Amerika Tuhan Allah, ada di Indonesia. Kamu artikan itu ada dua berarti. Nah, Yesus di mana? Yesus di Israel, Pak. Nah, sama seperti itu. Ketika di mana Tuhan Yesus, disitulah Tuhan Allah. Izin Pak, izin boleh. Ya monggo. ya oke. Monggo. Oke, izin ya. Gini Pak, di dalam Yohanes 10:30 kan di situ mengatakan Yesus adalah satu, ya kan, dengan Bapa. Betul? Iya. Nah, itu satunya dalam satu apa Pak bentuknya Pak? Esa. Esa, berarti pada saat itu Yesus dan Bapa adalah satu kan, satu tubuh kan, betul? Betul apa betul Pak? Ya. Betul ya. Nah, pada saat disalib itu Bapak ikut disalib kah atau hanya Yesus atau Roh Kudus juga? Pada saat itu ada, tapi setelah pergi sudah tidak bersama lagi. Berarti mati Bapak nggak ikutan mati ya gitu? Enggak. Oh enggak. Roh Kudus kemana Pak? Roh Kudus ya ikut Yang mati mati juga itu atau gimana? adalah manusia. Oh, berarti Tuhan Yesus itu nggak manusia. bisa mati. Tuhan itu nggak bisa mati. Oh ya, saya setuju Bapak kalau Tuhan itu nggak bisa mati, saya setuju. Iya. Tapi Yesus itu yang mati itu adalah siapanya Pak? Yang mati di salibnya itu? Tubuhnya. Tubuhnya siapa Pak? Tubuh manusia. Iya manusianya siapa Pak? Namanya siapa? Yesus. Nah, berarti Lah. tubuhnya yang mati itu adalah Yesus ya. Berarti Bapa dan Roh Kudus itu belum mati, betul? Betul apa betul? Jadi gini, kalau gimana? mati, yang mati itu rohmu sama tubuhmu apa enggak? Maksudnya gimana Pak? Kalau kamu mati, yang mati itu hanya tubuh apa dua-duanya sama rohnya? Tubuh, oke. Saya Nah bilang, iya. Kayak enggak gitu gini, pemahamannya. gini. Maksudnya kan nih Bapak dan Roh Kudus dan Yesus itu adalah satu, betul nggak? Betul apa betul? Iya. Iya. Nah, pada saat itu Yesus itu mati, Bapak Iya. ikutan mati, rohnya atau ikutan mati atau Yesusnya yang mati gitu. Tubuhnya, yaitu tadi Tubuhnya oke. sampean itu tadi saya tanya. Ketika Ini kamu maksudnya. mati, rohmu ikut-ikutan mati enggak? Berarti Yesus itu roh manusia apa roh Tuhan? Maksud rohnya Tuhan. Roh Tuhan. Bingung. Berarti rohnya Yesus kemana? Ya satu Hilang. dalam satu Hah? ketika dia hidup satu. Roh Tuhan nama rohnya Yesus jadi satu. Iya. Berarti ada dua roh kan Yesus bukan kan? rohnya Tuhan sama roh Yesus satu enggak. Memang rohnya Tuhan ada di dalam Yesus. Tadi Dan waktu awal disebut Roh Kudus, kalau Yesus. Roh Kudus Pak ya. Roh Kudus itu adalah roh yang suci. Gitu. Roh kudus gitu loh. Yesus itu punya Bukan tubuh, sama punya Yesus, roh. Pak. Roh Kudus Pak berarti Pak. Rohnya di dalam Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus Beda, bukan Pak. rohnya Yesus ya. Beda. Ya. Oh beda berarti ya rohnya Yesus sama roh Kudus itu beda Pak ya. Tuhan Yesus adalah tubuhnya manusia. Di Ah, dalam Yesus itu adalah manusia. roh Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kan ada Bapa, ada Anak, Iya. ada Roh Kudus, ya kan? Iya. Pada saat mati, ini yang mati siapa? Bapa, Anak atau Roh Kudusnya?
tubuhnya. Sama Iya. seperti kamu, ketika kamu mati, yang mati apa? Bapak sama anak beda atau sama? Sama. Bapak sama anak sama nih. Iya. Ya. Oke. Anak ini mati kagak anak ini nih, anak. Tubuhnya. Iya, anaknya mati gak? Loh. Kan yang mati itu tubuhnya, rohnya. Rohnya nih, iya, ketika kan kamu ada mati, bapak, ketika ada kamu anak, mati, ada Roh Kudus kan? iya, Oke, nih saya perjelas lagi. Ada bapak, ada anak, ada Roh Kudus. iya, Oke, ini tiga-tiganya sama atau berbeda gitu? sama, Tiganya sama ya, berarti bapak adalah anak, anak adalah Roh Kudus. iya. Oke, berarti ada tiga ya di sini ya. Bukan Esa, bukan tiga. Coba hitung lagi, bapak nih, ini saya perjelas lagi ya. Tuhan itu Perjelas nggak lagi. bisa Di sini ada bapak nih. dihitung-hitung, nggak bisa dihitung-hitung itu Esa. Esa itu satu, Iya, satu iya. itu bukan angka. Sampai saya tidak menghitung, Pak. Saya memperjelas. Saya dari tadi saya siapa yang bilang menghitung saya? Saya memperjelas nih. Oke, diulang. Kalau menghitung itu Pak, kalau menghitung itu perkalian matematika. Kalau ini Saya memperjelas diperjelas Pak. makanya. Oke. Gini, Pak. Bapak M3 adalah Roh sebentar. Kudus. M3 sebentar. Siap. Coba, Kenapa, Pak? coba aku perjelas deh. Bapak Ya, kan tadi silakan. bilang dalam tubuh Yesus tuh yang ada di tubuh Yesus kan Roh Kudus, betul nggak Pak? Iya. Sama nggak dengan Roh Allah? Ayo, Roh Kudus itu roh Allah. kan tadi Bapak udah setuju Roh Kudus itu kan utusan. Beda sama Allah, Allah lain yang menciptakan. Enggak, Roh Kudus bukan utusan, yaitu roh Tuhan. Buset dah, capek dah gua atas selalu M3. Enggak apa-apa, Pak. Sabar. Kalau orang kayak gini sabar aja. Kita sabar aja. Kita sabar aja, Ya, Pak. Udah. harus sabar saya orang Santai, Pak. goblok Pak. Santai, Saya Pak. sabar Santai, Pak. menghadapin saya, Pak. Ayo Bang Oji. Iya, silakan, paham. Bang Makanya Oji. gini, Pak. Makanya saya tanya nih, saya perjelas lagi nih. Bapak sama dengan anak, anak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus sama dengan Bapak, betul apa betul? Coba diulangi lagi. Bapak sama dengan anak, anak sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapak, betul apa betul? Jadi gini, kalimatnya salah. Iya, Kalimatnya gimana, salah. gimana? Di dalam Tuhan Yesus itu rohnya adalah Roh Kudus, bukan rohnya siapa? Yaitu rohnya Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan Allah. Itu. Iya, makanya saya perjelas ini nih. Jangan dihitung-hitung. Bilang saya hitung siapa? Saya memperjelas. Bapak bisa bahasa Indonesia, mengerti nggak bahasa Indonesia cara baku? Oh, oke lah. Bapak, Gini, saya Oke perjelas Bang lagi. Oji, gantian ya. Oke, bentar lagi, Pak. Saya juga Bang mau Oji. ngerjain laporan. Oke, monggo Bang Bentar Oji. lagi, dikit lagi. Sabar, Pak. Saya juga bentar lagi pulang, Pak. Iya, Bapak sama jangan. dengan M3. siapa? Bentar, Pak, bentar lagi. Nah, Pak. ini Skema Trinitas mau kayak gitu, Pak, makanya, Pak. Ini saya pakai skema Trinitas dan apa yang diajarkan sama Bang Umar ini. Bapak Nah, sama betul. dengan Lanjut. Roh Kudus sama dengan anak, anak sama dengan Bapak. Bener apa betul, Pak? Kalimatnya salah. Kok kalimatnya salah? Gimana kalimat yang benar, Pak? Di dalam tubuh anak Tuhan Yesus itu ada Roh Kudus. Terus? Ya itu tadi, bukan Iya, makanya anak makanya- sama itu, bisa sama itu runutannya nggak kayak gitu. Nah, gimana runutannya gimana, Pak? Coba runutannya gimana, Pak, kalau sama itu? Tuhan Yesus di dalam tubuhnya ada Roh Kudus. Rohnya siapa? Rohnya Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah itu siapa? Ya Tuhan Allah. Iya, Tuhan Allah itu siapa, Bukan Pak? Yesus. Tuhan Allah. Iya, Tuhan Allah itu siapa? Tuhan Allah. Terus mau aku Tuhan Anwar gitu? Ya Tuhan Iya. saya.
Gini, makanya Tuhan Allah itu gelar apa proper name, Pak? Saya kurang Nggak ngerti, Pak. spesifik ngerti. sampai ke situ ya. Itu gelar Oh, atau nama ya udah saya berarti kurang tahu. gini, oke, kita ngikutin pola pikirnya Bang Oke nih ya. Kalau Berarti menurut Anda itu Allah itu nama, gelar atau kalau gimana? kalau di Islam itu nama, Pak. Oh, nama Allah. Oh ya. Oke lah, aku setuju lah. Setuju, nggak Oh, apa-apa. berarti Allah itu bukan Bapak atau Bapak? Iya, Bapak. Oh, iya, makanya saya bilang Tuhan Allah itu siapa? Bapak kah, Yesus kah, atau Roh Kudus gitu? Saya ulangi lagi ya. Di dalam Yesus, Sebentar Pak ya, saya mau di dalam bentar, Yesus, Pak. di dalam tubuh Yesus itu ada Roh Kudus. Roh Kudus. Itu ya, rohnya Roh Kudus siapa? dari siapa? Dari Bapak. Rohnya Bapak. Ah, Bapak itu siapa? Ya Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah itu siapa? Tuhan saya. Ah, bukan Tuhan Bapak Yesus, gimana sih tadi? Coba tak ulangi lagi. Ulangi lagi, Di ulangi dalam lagi. tubuh Yesus ada roh, kayak sampean itu kamu ada hidup roh. ada rohnya gitu. Yesus itu punya rohnya dari roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Bapak. Bapak itu siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah itu siapa? Bukannya, Tuhan Allah itu siapa? Tuhan saya. Tuhan saya. Itu berarti Tuhan Bapak itu adalah Yesus gitu. Kan Tuhan Bapak kan itu Yesus. Iya. Berarti Tuhan Allah itu adalah Yesus. Betul? Iya. Betul benar apa yang betul? Betul. Oh, berarti Tuhan Allah itu adalah Yesus, bukan Bapak ya? Runutannya udah mata ulangi satu kali lagi. Iya, saya mau ngerti Pak. Nih saya akan mengatakan apa yang kata Bapak katakan ya. Ya. Di dalam tubuhnya Yesus itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu Ya. dari siapa? Dari Bapak. Bapak itu siapa? Tuhan Allah. Ya kan Ya. betul? Betul apa Iya. benar? Iya. Nah, saya tanyakan lagi, Tuhan Allah itu siapa? Tuhan saya. Ya, Tuhan Bapak namanya siapa? Yesus apa Bapak? Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhan Allah itu adalah Tuhan Yesus. Benar? Benar apa betul? Iya. Berarti bukan Bapak ya? Bapak. Bapak Yesus yang benar nih. Bapak bingung kan? Makanya masuk Kristen nanti Bapak nggak bingung. Ya, gimana masuk Kristen tidak kagak ngerti gimana sih? Bapaknya yang kagak Kristen ngerti. aja bingung kok. Tapi gini Pak, di dalam skema Trinitas, Jangan disimpulkan aku nggak ngerti gitu. oh, kalau saya mengerti Pak Trinitas gimana Pak skemanya Pak? Itu Sembarang. menurut Anda. Kalau saya Menurut skema gitu. Trinitas, coba Bapak baca nih, dengerin ya sebelum Bapak buka skema Trinitas, dengerin dulu dari saya. Artinya Trinitas apa? Dengerin dulu skema Trinitasnya nih ya. Enggak, sebelum kita jawab itu. Nih, tiga pribadi Trinitas dalam itu satu apa? hakikat itu Trinitas. Iya, makanya itu berarti kamu udah jawab. Iya makanya Satu gini, hakikat. saya dengerin Satu skema hakikat. Trinitasnya. Itu tiga. Ya, Bapak dengerin tapi dulu, satu nanti hakikat. cari di Google. Bapak dengerin dulu kata saya nih. Dengerin Oke. dengerin dulu. Jangan galak-galak kok, Pak. Wah, memang saya suara kayak gini, Pak. Ya, orang Betawi ya. Ya, bercanda, Pak. Oh iya, aman Pak, saya mah nggak kayak itu. Nih, Saya dalam skema nyaman kok, Pak. Trinitas. Dari tadi cerita tertawa-tertawa kok, Pak. Saya kenapa masuk sini orangnya sopan-sopan. Iyalah, kita mau sopan-sopan, Pak. Kita mau walaupun Tadi aku ngomong itu ya kan. dari 60 km sampai ke rumah saya. Kok hebat Pak, sekali izin Pak, ya. bentar Pak nih, saya jelaskan dulu sebelum saya kasih ke kawan-kawan ya. Saya juga mau balik ini mau pulang kerja juga. Ini skema Trinitas ini itu Bapak bukan Allah. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapak, tetapi Roh adalah Allah. Bapak adalah Allah. Yesus adalah Allah. Itu skema Trinitas. Berarti itu ada tiga pribadi di dalam satu hakikat. Itu konsepnya seperti itu. Artinya ada tiga orang di dalam satu tiga orang. gelar. Esa itu jangan diarti tiga angka, tiga orang. Aku udah bilang tadi Esa itu jangan diartikan. Yang bilang angka. Esa siapa Pak? Tiga pribadi dalam satu hakikat itu Trinitas. Tiga hakikat itu itulah yang dimaksud dengan Esa.
Esa gimana Pak? Esa Bapak ngerti gak Esa? Coba. Sebelum itu saya kasih nih. Esa itu apa Pak? Coba Pak, jelasin ke saya Pak. Satu. Di dalam KBBI. Satu. Ya terus? Tapi satu itu bukan angka. Terus apa bukan angka? Coba baca Bapak KBBI. Itu Esa itu dari bahasa mana Pak? Jangan ditanya saya kayak gitu-gitu. Saya orang goblok, pengetahuannya nggak anu. Oh. Esa itu dari bahasa Sanskerta Pak. Iya. Itu artinya tunggal. Tunggal. Iya. Tunggal itu Tunggal itu artinya satu-satunya. tidak Tunggal terbagi itu berarti dari bukan unsur yang lain. bukan berbicara angka satu. Itu tunggal itu udah nggak bisa dibagi. Ini lanjut Pak James. Makasih ya kawan-kawan ya, izin ya. Bang Umar, makasih ya, jangan tiduran. Nah, iya Pak, esa itu artinya tunggal. Tunggal itu artinya tidak terbagi dengan unsur yang lain, gitu loh. Iya, Karena tidak makanya itu. tersusun. Bang Umar nih nggak ada suaranya nih, Bang Umar nih gimana nih? Iya ya Bang Umar, turun tangan. Ini jamaah sampean ini. Bang Umar udah stres Bang Umar. Bang Umar lo udah habis botek berapa? Tak tutup dulu Dari tadi Bang. dari tadi Bang Umar nggak ada suaranya. Dari tadi Bang Umar nggak ada suara nih. Iya kan. Sebelum iya, saya Bang naik Umar, yang Bang nggak ada Umar. suaranya. Enak aja gak tanggung jawab Bang Umar. Ayo Ini bapak ini tuh kan yang kebingungan ngomongnya. Nggak Pak Yadin, nggak masuk logika Pak Pak. Yadin, Oke. Pak Yadin, dicolek dikit Bang Umar tuh di samping Pak Yadin tuh. Hai Bang Umar. Jadi ngomongnya nggak ada logikanya. Satu tidak bisa turunnya nggak ngerti. Nggak ada logikanya Pak. Kalau kita ngobrol gini nggak ada logika. Dia nggak mau pakai logika, nggak mau deh. Pakai doktrin. Udah seneng aja Bang, jangan dianggap serius Bang. Jarang ini kayak ini orang langka nih Bang. Dilus-lus Mau aja tanya Bang. nih Bang Oce, Bang Oce umurnya berapa sih? Dari suaranya kira-kira tebakannya berapa? Kalau dari 45. suara saya tebaknya sekitar 48 nih. Terlalu tua Pak. Berapa Pak? Oh, Masih Berapa, 37. ya antara segitulah. Saya Oh, bisa pakai Pak. Ya, kok suaranya lembek Pak? Seperti sudah tua tuh Pak. saya itu memang karakter suaranya ciptaan Tuhan seperti itu Pak. Ya udah. Kalau saya umurnya 43 Pak. 43 saya Pak. Oh berarti udah tua. Kita tua itu atau masih muda? Ya iya Pak Tapi Heru kalau- itu 63 suaranya masih greng loh itu Pak. Oh, Pak Heru. Kalau berbicara suara itu masing-masing sih Pak. Ada yang itu anaknya kecil tapi suaranya besar gitu. Oke, Itu oke. ciptaan Tuhan. Oke, daripada bicara Trinitas, aku lebih senang bicara tri istri aja lah. Capek gue ngomong Trinitas. Enggak, jangan-jangan Pak Oke ini enggak ada Roh Kudusnya ini. Dalam Ya. Islam itu dibedakan dengan Allah, dengan Roh Kudus itu beda. Itu utusan. Kalau dalam Islam itu nama malaikat Jibril, Raipatit, itu Roh Kudus sifatnya. Dia Nah, sifatnya itu utusan, bukan Allah. Nah itu perbedaannya Pak. Jadi berbeda-beda itu dari dulu seperti itu. Itu yang membuat pusing Pak. Nah, itu Jibril yang datang apa menurut Bapak yang mendatangkan Maria? Malaikat. Iya, sama Roh Kudus juga, Roh Suci. Malaikat. Kenapa? Jadi seolah-olah Nah, tuh iya, Tuhan Pak, bisa turun naik malaikat kayak itu. teh celup kan enggak, turun naik. Tapi aku dari tadi pengen tahu apa pemahaman Islam tentang Nabi kok jadi lebih Ya udah Pak, pokok tanya dulu ya. Nanya Pak. Sian ke Ya dah, sana. tadi dia mau menanyakan Yesus sama Nabi Isa beda apa sama? Kau jawab tuh Neo, P3. Aku Oke, tahu dah. menurut Pak Oke sama nggak? Nggak sama katanya. Oh, ya udah, kelar. Iya. Ya udah mau diapain lagi? Saya sih nggak mau ngapa-ngapain, cuman penasaran pengen tahu aja tadi kan tentang Nabi itu tadi. Nggak ada Gini loh pernah Bang baca Oke, nggak di kita Bible? jelaskan. Bentar Pak Heru.
Di Isa Al-Masih ada nggak di Bible tertulis? Sepengetahuan Ada saya, Bible nggak? sepengetahuan saya nggak ada, tapi berbicara ada itu saya kurang tahu. Jadi saya nggak bisa memastikan. Cuman selama saya belum pernah menemukan itu aja sih. Di sini ada gereja Saya Isa juga- Pak Al-Masih. Oke. Saya juga Oke, ingat penasaran nggak? Bang Oce. Kata Bang Oce tadi, kalau tidak mau pusing, ikut aja di Kristen. Tapi saya masih penasaran, yang mana yang mau, kalau seandainya saya ke Kristen, yang mau saya sembah itu siapa? Bapak, Tuhan, Bapak, Anak, apa Roh Kudus, Bang? Nah itu saya Ya. bingung itu, mau disembah Ya. yang mana? Bingungnya itu karena saya yang menjelaskan, karena saya bukan pakarnya. Bapak masih bingung. Tapi kalau yang tahu mengetahui tentang Alkitab itu, jawabannya Bapak sama, nggak bakalan kadang pusing. beda aja, Pak. Serius, Pak. Ya jangan Nggak ada- jangan langsung disimpulkan. Bukan banyak kesimpulan, emang sudah saya tanyakan kepada bakar pendeta ya, pendeta Coba, segala pendeta. 20 tahun Pak Oke. saya di gereja. 20 tahun 20 saya di gereja. Nah, Ya, Ayo, jarang, Bang. Pak Oke mau nanya apa nih, kasihan Kak, gitu. Kita kan berempat nih, ya kan Pak Oke Iya. nih. Udah Pak Oke mau nanya apa tentang Isa kan udah kelar. Menurut Bapak Udah, beda, ya iya. udah beda gitu kan? ya oke. Berarti masih lanjut kita ya. Oh boleh. Santai aja, santai. Santai Pak, santai. Pak. Tapi Coba. dari tadi aku 60 km nggak ada koinnya ya. Itu bercanda. elah, Pak. Mati ngarepin koin. Oh. Enggak bercanda lah, biar nggak tegang-tegang Kita di sini gitu. jangan, Pak, Bang Oce, kita di sini jangan cari koin, kita cari ibadah aja di sini. Itu hanya bercanda, Pak. Jangan diseriusin. Tapi seriusnya ngomong serius. Masa sih? Iya, Pak. Saya juga bercanda, Pak. Oh gitu. Saya juga Ya. bercanda. Oke. Berarti satu frekuensi kita lah. Suka bercanda. Oke. Ya. Coba Ya. Bapak baca-baca di Bible lagi lah. Bapak nih berdasarkan kata pendeta saya lihat. Bible nggak pernah baca ya. Iya, aku tadi jarang-jarang aku baca, kan aku ngomong dari awal Wah. tadi. Makanya sulit gua mau Bapak mau jelasin. nggak tak tunjukkan? Bapak mau nggak tak Kan tunjukkan kedatangan Nanti aja, Pak, saya nanti tadi Pak ke Heru. sini Pak- itu Pak pengen Heru, tahu udah mau tentang nanya dia. ajaran apa mengenai Nabi. Cuman mengerucut ujung-ujungnya saya yang ditanya. Tadinya saya Udah yang Bapak nanya, tanya. Bapak mau nanya apa? Bapak mau nanya apa? Oh gitu ya. Jadi sepakat jangan dibulak-balik lagi ya. Iya. Oke. Bapak mau nanya Tadi apa? udah sampai di mana ya Nabi? Oh, Isa kata menurut Pak itu Isa Ah. sama Yesus beda kata Pak Oke ya. bukan. Jumlah nabi yang 25 itu yang familiar siapa tadi gitu kan, 25 Maksudnya? termasuk ada Nabi Isa di situ gitu kan. Ah, Nah, oke. Kalau rasul ada berapa? Rasul itu ada 5, 5. Siapa aja itu? Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Sama Nuh. Ah, tuh Nabi Nuh. Astagfirullahaladzim. kalau Muhammad masuk rasul gak? Dari tadi Pak, barangkali nggak ikut. Loh. Gimana? Jangan Iya, diketawain terus, Pak, terus, nanti terus. dikirain. Iya. Berarti Terus, Pak. yang 5 itu tadi siapa tadi? Nabi Ah. Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa. Oke. Nabi Yesus lah, Nabi Yesus. Oke lah Ya, sampai betul, tapi Pak. aku nggak itu. Oke. Nah, terus Nah. Pak, kalau Bapak nolak Yesus sebagai nabi malah dosa loh Pak, bidat itu. Bagi jenengan jangan dipaksakan Loh. ke saya gitu. oh kagak lupa bagi Unitarian, Pak, bagi Unitarian. Ini saya Serius? banyak loh Pak bukti-bukti bahwa Yesus itu Iya, nabi. saya paham. Saya nggak Susah. menyangkal kok Pak kalau ada buktinya Bapak. Cuman ya itu tadi tetap pendirian saya bahwa yang saya imanin adalah Tuhan Yesus. Di sini posisi Bapak gak nurut saya. Alkitab ya, Bapak nurut pendeta ya, gak nurut Alkitab ya. Mana yang lebih Iya. tinggi Pak, Alkitab apa pendeta? Nah, kan Ayo. ini udah ditanya-tanya lagi saya nih. Saya udah Loh, saya dikasih belum waktu mau. tanya. Saya belum kan tanya. menjawab sulit-sulit pertanyaan gitu nggak bisa. Saya orang goblok. Loh, Nggak makanya di sini
Bahkan banyak orang yang paham maupun ngerti soal Alkitab Enggak, ini. saya tanya tadi berapa rasul, coba sebutkan. Itu gitu loh, Udah Pak. saya sebutkan terus apa lagi Pak? Terus saya sebutkan. Iya. Kalau sudah disebutkan Bapak mau apa? Mau apa lagi? Oke. Ayo. Jadi Sangat rasul itu Nah, yang paling dispesialkan itu nggak ada Pak. Kalau rasul, yang kita di rasul. Islam itu nggak ada saling membeda-bedakan Pak. Oh gitu. Tapi ini bukan mewakili Kristen ya, tapi mewakili pikiran saya yang melihat ada pemberlakuan khusus di Nabi Muhammad karena kerasulannya itu. Nah, rasul yang lain kok nggak ada ya? Gitu. Contoh, Kenapa Nabi Muhammad saya itu di bilang? spesial? Kenapa saya soalnya bilang gitu? Kenapa saya bilang gitu? Karena cucu-cucunya juga sampai ada pemberlakuan khusus yaitu Habib gitu. Nah, ada apa di sini yang terjadi kok bisa ada khusus spesial banget itu? kalau dibilang khusus itu gini Pak, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad itu nggak ada. Itu Nah, makanya kalau dikhususkan. penutup ada apa dengan penutup? Ada apa dengan yang di tengah? Ada apa yang pertama? Penutup para Ada. nabi itu Karena berarti semua- tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu namanya penutup Pak. Oke. Nah, kespesialannya sampai ke cucu-cucunya, cucu-cucu yang dari nabi yang lain kemana? Spesialnya nggak apa-apa. Kita di Islam itu dispesialkan karena takwa dan amal dan ibadahnya. Itu selain itu, mohon maaf ya, bukan saya mau merendahkan habaib. Kalau habaib itu orang yang berilmu dan orang yang bertakwa, itu yang dispesialkan, bukannya gegara nasabnya mereka. Paham Mbak? Gimana diulangi lagi? Astagfirullah. Ini kenapa para habaib itu? Siapa silakan. Intinya gini aja Pak ya, kami memuliakan Rasulullah itu karena akhlaknya Pak. Oh, yang lain? Nah, yang lain sama Pak. Habaib Tapi- itu juga akhlaknya Pak. Yang kami muliakan itu akhlaknya Pak, bukan orangnya, akhlaknya Pak. Oh, alahnya. Oke. Di syahadat itu kalau nggak salah itu ada penyebutan Nabi Muhammad. Betul. Nah itu yang membuat saya ada kespesialan di situ. Nah, Di Kristen juga ada Pak syahadatnya Pak. rasul yang lain kemana? Ada kok Pak, Yesus ada kok. Yesus juga syahadat Pak. Yesus juga Baca syahadat Pak. Alkitab aja dia. Ada. Yohanes 17 ayat 3, Bapak baca aja. Nah, itu dia. Hajar. Di sini kita nggak mau serang-serangan loh. Saya pengen tahu belajar. Iya, makanya kan itu dijelaskan sama Pak Heru. Siapa yang menyerang? Jangan diserang loh Pak. Aku nanti takut, Pak. Saya penakut Pak. Yohanes 17 ayat 3, di situ syahadatnya Kristen. Saya kan minta pendapat dengan dari keimanan Islam. Itu aja sih, jangan dibulak-balik. Aku kan udah ngomong Ya. dari tadi. Pak Yadin, Ayo, Pak Yadin, Ashad. tolong bacain Ya. tolong bacain Yohanes 17 ayat 3 Pak Yadin. Ini lagi makan ini Pak. Waduh. M3 Pusing aku. atau BGM. Lanjut aja, saya mau balik ya. Yang lainnya Ya, nanti kalau udah pusing, saya Assalamualaikum. mengundurkan diri. Nggak enak menjadi aku, kedatangan saya bikin pusing. Enggak loh. Oh, enggak. Wong tuan rumahnya itu lo nyantai aja Pak. Oh, gitu. Jangan Pak, lanjut aja terus Pak. Rame kok. Enggak, kenapa? Tadi loh syahadatnya umat Islam itu kenapa disebut Nabi Muhammad? Apa dikira Ya, setara betul. gitu? Waduh, Yang Iya, Bapak Pak. tanyakan tadi syahadat kenapa ada Nabi Muhammad di sampingnya itu? Tolong jelaskan Pak. gimana? Ya, tadi Bapak kan tanya kenapa tadi Bapak kan bilang kok Nabi Muhammad nama Nabi Muhammad ada di syahadat. Terus apa urgensinya bagi Bapak itu apa gitu loh.
Maksudnya itu kan yang saya tangkap ada spesial di sana karena rasul tadi ada lebih dari satu. Nah, eh, nggak ada penyertaan di sana rasul yang lain. Kenapa cuman rasul itu tadi? Iya ya, karena kita memang umatnya Nabi Muhammad, Pak. Kalau dulu misalnya saya hidup di zamannya Yesus, saya syahadatnya ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah gitu, Pak. Yesus Rasulullah gitu. Berhubung saya hidup di zaman Nabi Muhammad, saya ya pakai syariatnya Nabi Muhammad. Emang Gitu loh, Bapak Pak. hidup di zamannya Nabi Muhammad? Dah, Iya. umat yang setelah Nabi Muhammad itu disebut umatnya Muhammad, Pak. Oh, Termasuk gitu. Bapak ini sebetulnya umatnya Nabi Muhammad. Sebetulnya gitu loh. Oh, ya saya bangga walaupun saya nggak kenal. Ajaran Islam itu ditulis di Yohanes 14 ayat 27. Kalau Bapak baca. Damai sejahtera aku berikan kepada kalian, padamu. Arti damai sejahtera itu Shalom atau Islam. Ya. Itu tulis di Injil Bapak, cuman mereka nggak ngeh. Itu dalam bahasa Hebrew-nya. Shalom atau Saloni. Damai sejahtera aku berikan padamu. Lihat Matius 14 ayat 27. Itu artinya Islam. Salam artinya Islam atau selamat. Paham? Masa Iya. tawan saya daripada Bapak? Karena saya baca Alkitab, Pak. Kalau Bapak Kristen nggak pernah baca Alkitab. Apa kata pendeta Oke. saja? Iya, Oke. itu tadi kan udah ngomong saya jarang baca Alkitab, Pak. Nah, sekarang saya kasih tahu, Pak. Pak Oke, di situ ada Bible nggak? Oke, Nah, Ada Bible nggak, Pak Oke? oke Nggak. dapur. Kalau ada Bible, tolong dilihat, Pak ya, dibuka di Nehemia 8 ayat 6. Aku sambil minum ya, Pak. Biar mabuk, Minum Pak, hammer ya? mabuk. Minum hammer ya? Minum air putih. Tua. Oh Minum iya, air mau putih, bilang. Pak. Oh, jangan langsung pikirannya yang kemana-mana loh, Pak. Pikirannya Minumnya positif. sekarang kok mabuknya tadi, Pak. Bapak ini bercandanya kelewatan. Jangan serius nanggapinya, Pak. Jangan serius, Pak. Santai aja, Pak. Iya, aku santai kok, Pak. Bapak terlalu serius apa yang saya katakan. Aku nggak tega lihat Bapak nih. Punya kitab suci tidak pernah dibaca. Apa kata orang beneran tidaknya Bapak bisa tidak bisa telah apa? Cobalah mulai baca Bible lagi. Gue yakin Iya. seminggu sama gue dia masuk Islam ini. Ya mudah-mudahan, tapi kayaknya enggak gitu loh, Pak. Oh, jangan. Kalau mas saya jangan yakin begitu. Jangan yakin dan coba-coba. Iya, Pak. Karena saya akan memberi contoh detail. Iya. Tuh. Ini kan Jadi, Bapak- tuanya saya pengen tahu dari tadi. Ya habis pengen tahu, Bible Bapak nggak pernah dibaca, ya susah ngasih tahu. Iya, di Kristen itu ada yang menganut Unitarian, Ketuhanan Maha Esa, Pak. Yesus bukan nggak disembah. Perhatikan. Perdebatan antar Tuhan ini udah sejak tahun jebot, Pak. Di Iya. Kristen itu ada yang namanya Unitarian, bukan Trinitas. Percaya Allah yang satu, nggak ada Yesus sebagai anak. Nggak sebagai Bapak Tuhan, nggak ada. Iya, itu percayaan mereka, kan percayaanku beda. Kan sama-sama Kristen, sama-sama ya Yesus juga. Enggak, ada yang Kristen yang salah. Kitabnya sama loh, ajaran. Pak. Kitabnya sama loh. Kitab Iya, sama kok. sama di Islam pun kitabnya sama dengan cara beribadahnya beda ada kok. Loh, tapi Tuhannya tetap satu, Pak. Iya, Tuhannya tetap Nabinya satu. tetap satu. Kata Cuma siapa? misalnya ya perbedaannya itu masalah furu'iyah. Misalnya ya gini, Pak. Ada yang pakai kunut waktu sholat subuh, ada yang nggak pakai. Cuman gitu aja. Dan itu sifatnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Gitu aja, nggak masalah. Iya, saya paham kok, Pak. Kalau di Bapak ajarannya Tuhannya ribut. Dari Jangan. zaman jebot sampai sekarang, Pak. Antar Kristen terlibat di masalah Tuhan.
Bapak Iya. nggak di situ. Kalau di Islam bukan Tuhannya, pemahamannya, tapi nggak boleh diributkan. Al-Isra yang 59. yang diributkan Tuhan kami. Itu bukan Apa? Tuhan katanya. Yang diributkan Tuhan kami. Itu katanya bukan Tuhan. Itu aja sih. Ya sesama orang Kristen yang ngomong gitu, bukan sama kita. Kalau Islam nggak ada. Nggak meributkan Tuhan kami. Enggak, di Islam nggak meributkan Tuhan, tapi pemahaman. Tapi itu tidak boleh ribut. Jika ada perbedaan pendapat di antaramu, serahkan sama aku. Itu An-Nisa 59. Nggak boleh diributkan. Kalau kalian kagak. Orang perang kok, main perang-perang ada namanya perang Kristen sama Katolik tuh 30 tahun. Gimana itu? Mau buang, makanya baru tahu dia. Ada Saya orang kan- dibakar. Saya Ada jarang orang dibakar. membaca, Pak. Kenapa? Saya jarang membaca, Pak. Jadi aku kata ke Bapak tahu, makanya saya tahu. Bapak lihat Google, perang antar Katolik dengan Protestan 30 tahun. Terus terang memang habis-habisan itu. Perang Ya. dengan orang-orang apa Martin Luther itu jadi berber. Terus ada orang yang dibakar hidup-hidup badannya gara-gara Unitarian sama Trinitas. John Calvin membakar Michael kalau nggak salah. Di, Itu mereka karena perbedaan paham loh Pak, perbedaan nama Tuhan iya, itu. di Indonesia pun seperti itu kok. Yang Ya karena yang di Indonesia ada hukumnya Pak. Kalau dulu kan belum ada hukumnya. Oh, ya berarti lumrah di mana-mana berbeda pendapat itu pasti menjadi ada yang mengelola emosinya, ada yang menjadi anarkis, ada yang cuman berdebat, ada yang menerima dengan ikhlas gitu ya aja sih Pak. Ya kalau sekarang Pak, ada lebih modern lagi. Ada hukumnya betul, tapi kenyataan realitanya lebih sadis Pak. Dulu. Di Orang Indonesia Yahudi juga berubah. bukan berbicara cuma agama, beda apa aja perang-perangan, beda suku, beda pendapat, beda pilihan, perang-perangan Pak. Itu Namanya lain Pak. Perang dunia Pak. Kalau perang Tuhan itu lain, perang akhirat. Iya, itu udah nalurinya manusia Pak, perang-perangan itu. Buktinya di Indonesia ada kok beda presiden perang-perangan, beda. Itu nama perang dunia, nggak perang agama. Iya, Beda. maksudnya gitu.